Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salatun Khairiyah, NPM 19111090268, kelas Fisika 5D, mata kuliah Fisika Komputasi, dosen pengampu Ardian Asyari, MPD. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum chapter kedua dalam modul, yaitu tentang materi 2.2 Phase and Oscillation, yaitu osilasi dan gelombang. 2.2.1 yaitu tentang gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Dapat dilihat pada gambar ini adalah contoh gerak harmonik sederhana. Gambarnya, beberapa contoh gerak harmonik sederhana yaitu gerak harmonik pada bandul. Nah, ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan beban atau gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangannya. Jika beban ditarik, jika beban titik A dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B dan ke C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas merupakan gerak harmonik. Hubungan gerak harmonik sederhana dengan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan dapat dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonik sederhana yang saling tegak lurus, memiliki amplitudo A dan frekuensi yang sama namun memiliki beda fase relatif, atau kita dapat memandang gerak harmonik sederhana sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu garis lurus proyeksi sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan merupakan gerak harmonik sederhana. Frekuensi dan periode gerak melingkar beraturan sama dengan frekuensi dan periode gerak harmonik sederhana yang diproyeksikan. Nah, di sini kita langsung mengoperasikan ke dalam MATLAB. Nah, di sini this code will be motion from equation of motion of Esheim that seem is a type of circulation motion. Nah, diartikannya kode ini akan menunjukkan dari persamaan Esheim bahwa Esheim adalah jenis gerak melingkar. Kode start from here, yaitu kode dimulai dari clear all, yaitu bersihkan semua. Close all, kosongkan ruang kerja atau tutup semua plot dan angka sebelumnya. CLC, hapus jendela perintah. Nah, di sini ada N 1080, yaitu dalam menyatakan fase total osilasi. A0 10 itu menyatakan amplitudo. Theta 1 yaitu 0 adalah nilai awal dari theta. Nah, ini di for i sama dengan 1 dibagi n, yaitu adalah sudut sebelumnya dari theta 1 i plus 1. Ini adalah sudut baru. Theta ini digunakan untuk mengukur radians. Nah, setelah ini kita run. Maka akan muncul grafik. Kita tunggu. Sudah muncul gambarnya. Nah, di sini gambar 1 ini tentang phase angle phase position, yaitu tentang sudut fase versus posisi. Nah, di mana
hubungan antara sudut fase dengan posisi dalam gerak harmonis sederhana, di mana sudut ini, nah di sini adalah sudut fase dan di sini adalah amplitudo. Nah, pada garis berwarna biru ini menunjukkan pada sumbu X, dan garis berwarna orange atau merah ini adalah garis yang bergerak dari sumbu Y. Selanjutnya gambar atau figur nomor 2 yaitu phase angle vs velocity, yaitu tentang sudut fase versus kecepatan. Nah, sini sudut fasenya, perbandingan sudut fase dengan kecepatan dalam gerak harmonis sederhana, di mana ini adalah sudut fase. Sudut fasenya di sini. Ini adalah kecepatannya. Nah, pada fase ini masih sama sepanjang gambar A, yaitu yang garis berwarna biru menunjukkan sumbu X, dan garis yang berwarna merah atau oranye menunjukkan garis yang bergerak pada sumbu Y. Maksudnya gambar yang ketiga adalah sudut fase versus percepatan. Grafik sudut fase dengan percepatan, di mana pada sumbu X adalah sudut fase dan Y adalah percepatan. Pada sama seperti gambar 1 dan 2, bahwa pada garis berwarna biru adalah sumbu X dan garis yang berwarna merah adalah sumbu Y. Gerak dari sumbu Y. Nah, di sini juga dilihat bahwa sumbu X-nya nilainya adalah 10 dan sumbu Y adalah nilainya 0. Selanjutnya grafik keempat, yaitu gerak harmonis sederhana sebagai gerak melingkar. Selanjutnya figur 5 atau gambar kelima, yaitu adalah gambar grafiknya seperti ini, adalah grafik dari 3 perbandingan, yaitu dari posisi, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya 2.3, yaitu tentang listrik dan magnetisme. 2.3.2 yaitu tentang kolom gaya antar muatan menggunakan for loop. Bunyi hukum kolom adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan benda besar masing-masing muatan listrik, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, di sini ada gambar. Nah, di mana jika ada muatan Q1 dan Q2 yang berada pada R1 sama lain dalam ruang hampa udara, jika Q1 Q2 memiliki muatan yang sama atau positif, bertemu dengan positif, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Nah, dapat lihat seperti gambar yang A ini. Dan pada gambar, nah jika muatan sama positif, makanya pada muatan Q1 mendapatkan gaya tarik tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, muatan Q2 mendapatkan gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Nah, untuk gambar B, muatan Q1 dan Q2 sama-sama bernilai negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak pada masing-masing muatannya. Sebaliknya ya, jika kedua muatan akan saling tarik sama atau bernilai positif dengan positif, maka akan saling tarik-menarik. Nah, di sini pada gambar C, di mana muatan Q1 dan Q2 positif,
Q1 positif dan Q2 bermuatan negatif, sehingga interaksi saling tarik-menarik antara dua muatan. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12, gaya F12 ke kanan, sedangkan muatan Q2 ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Nah, untuk rumus hukum kolom itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, keterangannya F-nya ini adalah gaya kolom dengan satuan Newton, K-nya adalah konstanta kolom dengan satuan Newton meter kubik per kolom kuadrat. Q1-nya besar muatan, Q2-nya besar muatan 2, R kuadratnya jarak antara muatan dengan satuan M. Nilai konstanta kolomnya adalah K 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya kita akan ke MATLAB. Sini ada call for program to compute column force between. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini suruh masukkan username saya tulis nama sendiri. Enter the number of, saya itu memasukkan muatannya 2. Enter position itu 3, 2. Enter cell in C 1. Enter position in M as XY 2, 3. Enter yang in C itu min 2. Tunggu. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Nah, yang dimana jadi pada grafik ini yaitu di sini ada posisi muatan dan atau arah gayanya, dimana posisi pada muatan pertama ini merupakan 3 meter di sumbu X dan 2 meter di sumbu Y. Kemudian di muatan kedua di sini posisinya yaitu sini 2 meter di sumbu X dan 3 meter di sumbu Y. Sedangkan arah gaya dari muatan ini yaitu saling tolak menolak, karena pada muatan 1 atau Q1 dan muatan 2 atau Q2 yaitu berbeda, di mana pada muatan 1 ini merupakan muatan positif dan di Q2 atau muatan kedua bernilai negatif, sama seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.